kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Tidak ada orang yang pemaaf kecuali Allah beri kepadanya kemuliaan. Tidak ada orang yang pemaaf kecuali Allah beri kepadanya kemuliaan. Dengan memaafkan itu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ibu-ibu, barangkali contoh yang dipertontonkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau adalah contoh-contoh terbaik bagaimana santunnya, bagaimana pemaafnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari diludahi oleh orang-orang kafir itu kan, diludahi oleh orang kafir Quraisy, tapi ketika yang meludahi itu sakit, apa yang dilakukan Rasul? Rasul orang pertama yang menengoknya. Bantu itu mana Bu hebatnya Rasul itu kan. Rasul orang pertama menengoknya. Apakah Rasul dendam karena diludahi? Tidak ternyata. Tidak. Rasul dikejar bahkan diburu dalam tanda kutip, mohon maaf bahasanya. Diburu oleh masyarakat Taif sampai Rasul itu bersembunyi di balik berlindung di balik sebuah pohon itu kan. Dikejar, dilempari dengan batu, dilempari dengan kayu, dilempari dengan kotoran sampai bahkan berdarah anggota tubuh beliau. Beliau bersembunyi, yang sekarang tempat persembunyian Rasul itu dibangun sebuah masjid Qa namanya, ada di pinggir jalan itu di Taif itu. Ibu-ibu bisa tengok ke sana kalau ibu-ibu sempat pergi haji atau pergi umroh, nanti sempat jalan-jalan ke Taif, nanti akan bisa melihat masjid Qa, masjid yang bersejarah tempat dahulunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan diri. Nah, apakah ketika Nabi itu berdarah anggota tubuhnya, datang malaikat Jibril lalu ngomong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sudah luar biasa sekali pembangkangan orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang Taif ini. Bagaimana kalau masyarakat Taif ini kita timbun saja dengan bukit Taif?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Jangan Jibril, jangan. Jangan wahai Jibril. Saya tahu mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak paham. Karena mereka belum tahu bahwa risalah yang aku bawa ini adalah risalah yang paling benar. Mereka belum tahu, bahkan keluar doa dari mulut orang yang paling mulia, yang sudah dianiaya, diolok, dicaci maki ini. Apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku ini ya Allah, karena mereka berbuat seperti itu. Mereka belum tahu. Mereka menghina saya, mereka mencaci maki saya, mereka mengolok-olok saya, mereka melempar saya dengan batu, mereka melempar saya dengan kayu. Itu karena mereka belum tahu. Bahkan didoakan oleh orang yang paling mulia yang sudah dihina, dicaci maki ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berhidayahlah kaumku ini. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu ya Rabb. Itu luar biasanya sifat pemaafnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak lagi Bu, ibu-ibu, banyak lagi contoh yang dipertontonkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam di sudut pasar Madinah itu kan, di sudut pasar Madinah setiap hari Rasul menyuapin perempuan Yahudi di sudut pasar Madinah itu. Dan setiap suap yang beliau berikan, keluar cacian, keluar hinaan, keluar ungkapan celaka Muhammad ini. Kata perempuan Yahudi itu, apakah Rasul berhenti menyuapin beliau? Ternyata tidak. Kalau awak yang di Baituan mbak kira-kira dia gih kolak tetangga ko di keceannya asin kolak ibu mah abah kira-kira tuh. Berang awak kan itu baru segitu. Baru di kecean asin se kolak awak lah berang. Baru di kecean kurang manih kolak ibu bisuan usaha dia gih lah ya. Berang awak kan, tapi Nabi tidak. Orang yang paling mulia ini ternyata tidak melakukan hal seperti itu, ibu-ibu.
Dan justru dengan kesediaan beliau memaafkan orang yang meludahi beliau, memaafkan orang yang melempar beliau, menghina beliau, mencaci maki beliau, beliau justru semakin mulia di hadapan hamba-hamba Allah, di hadapan musuh dan di hadapan sahabat-sahabat beliau. Maka oleh karena itu, tidak ada ruginya kita memaafkan. Tidak ada ruginya kita memaafkan. Maka hendaklah kita berkenan. Justru memaafkan itu menjadi umpan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelas-jelas Suraqah itu menghunus pedang akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kudanya Suraqah terjungkal, apa yang dilakukan Nabi? Menyelamatkan Suraqah. Menyelamatkan Suraqah. Orang nan ka membunuh beliau diselamatkannya. Kalau awak batamu awak orang yang ka membunuh awak, apa yang kau kerajaan? Mati selah kan itu kan. Seperti itu, Bu. Jadi benarlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199 itu. Allah memerintahkan kita bukan untuk meminta maaf, tapi memberi maaf kepada orang lain. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan berpalinglah dari, suruhlah orang-orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Baik ibu-ibu.